Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Miranda dari jurusan Tadris Biologi 5A, akan memaparkan materi yang berjudul proses perkembangan pada embrio. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan hewan yang dipampu oleh Ibu Nosi Kordaria. Proses terjadinya kehamilan dimulai dengan fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Proses terjadinya kehamilan dimulai dengan beberapa tahap. Yang pertama ada maturasi dan pelepasan sel telur atau ovulasi. Di dalam ovarium wanita terdapat banyak sel telur yang terbenam dalam folikel. Setiap bulan, beberapa folikel mulai berkembang, namun hanya satu folikel yang menjadi dominan dan akhirnya melepas sel telur. Proses ini dinamakan ovulasi. Sel telur yang telah matang dilepaskan dalam ovarium dan masuk ke dalam tuba fallopi, saluran telur, melalui ujung fimbria yang menyerupai jari. Proses ini terjadi sekitar 4 hari setelah dimulainya siklus menstruasi pada kebanyakan wanita. Tahapan kedua dalam proses terjadinya kehamilan ada perjalanan sel telur di tuba fallopi. Setelah dilepaskan, sel telur akan bergerak melalui tuba fallopi dengan bantuan silia atau rambut halus yang ada di dalam tuba, serta kontraksi otot pada dinding tuba fallopi. Sel telur bergerak dengan kecepatan sangat lambat, sekitar 3-4 mm per menit. Tahapan selanjutnya dalam proses terjadinya kehamilan yang ketiga ada perjalanan sel sperma. Saat ejakulasi terjadi, jutaan sel sperma dilepaskan ke dalam vagina. Sel sperma harus bergerak melalui serviks atau leher rahim, masuk ke dalam rahim dan akhirnya ke tuba fallopi, tempat terjadinya pertemuan dengan sel telur. Di dalam tuba fallopi, sel sperma bertemu dengan sel telur. Hanya satu sperma yang berhasil menembus lapisan pelindung pertama dari sel telur, cornal radikal, dan memasuki lapisan kedua atau zona pellucida untuk mencapai inti sel telur. Tahapan keempat ada proses fertilisasi. Setelah sperma berhasil menembus zona pellucida, proses yang disebut fertilisasi terjadi. Sel sperma menyatu dengan sel telur dan materi genetik dari kedua sel, yaitu DNA, bergabung. Sel telur dan sel sperma masing-masing menyumbang setengah dari jumlah kromosom yang dibutuhkan untuk membentuk individu baru. Ini menghasilkan sel baru yang disebut zigot, yang memiliki 46 kromosom dengan 23 pasang kromosom, masing-masing berasal dari induk dan ayah. Tahapan kelima ada pembelahan sel dan perjalanan zigot. Zigot mulai membelah dan berkembang biak setelah fertilisasi. Proses pembelahan sel dimulai dengan zigot berkembang menjadi embrio dengan lebih dari satu sel. Pembelahan sel embrio terjadi dari satu sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan 8 sel menjadi 16 sel. 16 sel menjadi 32 sel. Embrio yang mencapai 32 sel dikenal dengan nama morula, yang kemudian membelah lagi menjadi blastula dan kemudian membelah lagi menjadi gastrula. Embrio kemudian bergerak menuju rahim atau uterus melalui tuba fallopi. Pada perjalanan ini, sel-sel dalam embrio semakin berkembang dan terorganisir menjadi struktur yang lebih kompleks. Tahapan keenam ada implantasi pada dinding rahim. Setelah sampai di rahim, embrio yang disebut blastokista harus menempel pada dinding rahim agar bisa berkembang lebih lanjut. Proses ini dikenal dengan nama implantasi hormon-hormon untuk menerima blastokista. Blastokista menyusup ke dalam lapisan endometrium, lapisan dinding rahim, dengan bantuan
trofoblast. Dinding rahim telah dipersiapkan oleh sel-sel yang membentuk bagian luar dari blastokista dan berfungsi untuk menembus endometrium. Setelah menempel, sel-sel trofoblast mulai berkembang dan membentuk plasenta yang akan menjadi saluran utama untuk proses pertukaran nutrisi antara ibu dan embrio yang berkembang. Pada minggu ke-3 sampai ke-8 periode embrio mulai membentuk 3 lapisan jaringan utama, yaitu ada ektoderm membentuk otak, sumsum tulang belakang, kulit, dan rambut. Sedangkan mesoderm membentuk jantung, pembuluh darah, tulang, dan otot. Sedangkan ektoderm membentuk jaringan saluran pencernaan, paru-paru, hati, dan pankreas. Bersamaan dengan itu, pada minggu keempat, jantung embrio mulai berdetak dan membekukan darah. Tabung syaraf, cikal bakal, otak, dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Minggu ke-5 dan ke-6, tangan, kaki, dan wajah mulai terlihat. Mata dan telinga mulai terbentuk. Pada minggu ke-8, semua organ utama mulai terbentuk. Embrio berubah menjadi janin. Peran plasenta dan cairan ketuban plasenta menjadikan oksigen dan nutrisi serta membuang limbah janin. Cairan ketuban melindungi jaringan dari guncangan dan memungkinkan gerakan bebas. Pada minggu ke-13 sampai ke-16, janin tumbuh pesat panjang, tubuhnya meningkat 2 kali lipat. Sidik jari mulai terbentuk. Pada minggu 17 sampai 20, janin mulai bergerak dan ibu dapat merasakan gerakannya. Kulit janin menutupi rambut halus dan zat pelindung bernama vernix korokosa. Pada minggu ke-21 sampai ke-27, sistem syaraf pusat berkembang lebih baik, memungkinkan refleksi seperti menghisap dan menelan. Organ reproduksi mulai matang. Testis pada janin laki-laki turun ke skrotum. Pada minggu ke-8 sampai ke-32, paru-paru dan sistem syaraf berkembang pesat untuk persiapan kelahiran. Bayi mulai menyimpan lemak tubuh, membuat kulitnya lebih halus. Tulang janin mengandung, tapi tulang tengkorak tetap lunak untuk minggu ke-37 sampai ke-40 permudah kelahiran. Bayi siap dilahirkan dengan berat rata-rata 3-4 kg dan panjang 55 sampai 60 cm.